Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya kita akan membahas tentang praktik demokrasi di Indonesia. Secara umum, periode demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4, yakni yang pertama demokrasi parlementer atau liberal antara tahun 1950 sampai 1959, di mana cirinya adalah dikepalai oleh seorang Perdana Menteri dan memberlakukan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin antara tahun 1959 sampai 1966. Dan di sini yang menjadi cirinya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Dan yang keempat adalah reformasi dari tahun 1998 sampai hari ini. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi Indonesia antara tahun 1945 sampai 1965. Yang pertama adalah Indonesia masa awal kemerdekaan. Yang kedua Indonesia masa demokrasi liberal, dan yang ketiga Indonesia masa demokrasi terpimpin. Indonesia masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1950. Ciri yang pertama adalah menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, untuk menghindari absolutisme dari kekuasaan presiden, pemerintah mengeluarkan maklumat. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10, 16 Oktober 1945, bahwa KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Dan yang ketiga, Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi pemerintahan parlementer. Kabinet masa awal kemerdekaan. Yang pertama adalah Kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada awal kemerdekaan masih tampak adanya sentralisasi kekuasaan yang diperkuat dengan pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, maka segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu KNIP. Keluarnya Maklumat Pemerintah 14 November tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi pemerintahan parlementer dengan Presiden sebagai kepala negara, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua adalah Sultan Syahrir. Menjelang akhir 1945, keamanan di Jakarta semakin memburuk. Tentara Belanda melakukan sejumlah aksi teror terhadap masyarakat. Kedatangan pasukan marinir Belanda di Pelabuhan Tanjung Priok 30 Desember 1945 semakin memperparah situasi. Presiden dan Wakil Presiden memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Syahrir tetap berada di Jakarta untuk mempermudah hubungan dengan dunia internasional. Yang ketiga adalah Kabinet Syahrir II. Perundingan yang dijalankan pemerintah RI dengan Belanda tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Akibatnya Sultan Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Ketika pembentukan kabinet, Soekarno tetap menunjuk Syahrir menjadi Perdana Menterinya. 4. Kabinet Sultan Syahrir III. Pada tanggal yang sama, Presiden kemudian mengeluarkan Maklumat nomor 6 1947. Isinya menetapkan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Melalui maklumat tersebut, akibatnya Kabinet Syahrir III masuk masa demisioner. 5. Kabinet Amir Syarifuddin. Program kabinet ini memang tidak pernah diumumkan karena masih melanjutkan program-program dari kabinet sebelumnya. 6. Kabinet Amir Syarifuddin II. Kabinet kembali dinyatakan demisioner pada 29 Januari
1948 karena mundurnya 5 orang menteri dari Partai Masyumi. 7. Kabinet Muhammad Hatta. Kondisi politik ketika itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik dalam negeri. Syafruddin Prawira Negara, atau disebut juga dengan Kabinet PDRI. Ketika Yogyakarta diserbu dan para pemimpin pemerintah ditangkap pada 19 Desember 1948, dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI berdasarkan instruksi Presiden kepada Syafruddin Prawira Negara yang dikirim dari Yogyakarta sesaat sebelum tentara Belanda menguasai Yogyakarta. Kabinet PDRI ini dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara dan berakhir tanggal 13 Juli 1949. 8. Kabinet Muhammad Hatta. Program kabinet ini tidak pernah diumumkan, tetapi usaha-usaha dan kebijakannya disesuaikan dengan kepentingan negara pada saat itu. 9. Kabinet Mr. Susanto Tirtoprodjo adalah seorang pemimpin kabinet yang berperan penting dalam kabinet transisi dari Republik Indonesia ke Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini dibentuk dan mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta dan menteri-menterinya diangkat menjadi Kabinet Indonesia Serikat atau RIS pada 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Kabinet ini sering disebut Kabinet Peralihan. 10. Kabinet Muhammad Hatta. Kabinet ini merupakan satu-satunya kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Dan yang ke-11, Kabinet Dr. A. Halim. Kabinet yang dibentuk ketika Republik Indonesia menjadi negara bagian RIS. Usia kabinet ini pun cukup singkat mengingat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada September 1950. Indonesia Masa Demokrasi Liberal 1950 sampai 1959. Cirinya adalah berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950, Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara, kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen, terjadi jatuh bangun kabinet, sebanyak 7 kabinet dalam kurun waktu 9 tahun. Berikut ini Kabinet Masa Demokrasi Liberal. Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Amijoyo I, Burhanuddin, Ali Sastro Amijoyo II, dan Kabinet Juanda. Kabinet Natsir. Programnya adalah menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Keberhasilan yang pernah dicapai Kabinet Natsir yang pertama di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional, menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia, Indonesia masuk ke PBB, berlangsung perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Kendala atau masalah yang dihadapi. Pertama, pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit tetapi bantuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. Timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti Gerakan DITII, Gerakan Andi Ajis, Gerakan APRA, dan Gerakan Republik Maluku Selatan. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Natsir. Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan kegagalan kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari Partai PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRS. Yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Programnya yang pertama di bidang keamanan, menjalankan tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Di bidang sosial ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha.
Di bidang politik luar negeri, menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Di bidang hukum, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum dan penyelesaian pertikaian buruh, dan mempercepat persiapan pemilihan umum. Kendala dan masalah yang dihadapi, adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Sukoharjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane. Yang kedua, adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi. Yang ketiga, masalah Irian Barat belum juga teratasi. Dan yang keempat, hubungan Sukiman dengan militer kurang baik, tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Berakhirnya Kabinet Sukiman merupakan akibat dari ditandatangani persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act atau MSA. Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki blok barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Program dalam negeri yang pertama menyelenggarakan pemilihan umum, yaitu pemilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD. Meningkatkan kemakmuran rakyat, pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Program luar negeri berupa penyelesaian masalah hubungan Indonesia dengan Belanda, pengembalian Irian Barat, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif menuju perdamaian dunia. Kendala atau masalah yang dihadapi. Yang pertama, adanya krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia. Terjadinya defisit kas negara karena penerimaan negara yang kurang banyak. Kemudian munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Hal ini disebabkan karena adanya rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. Kemudian terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 dan terjadi peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara, Delhi. Berikut ini pemaparan tentang peristiwa 17 Oktober 1952. Berikut ini pemaparan tentang peristiwa Tanjung Morawa. Berakhirnya kekuasaan Wilopo, akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Program Kabinet Ali yang pertama meningkatkan keamanan dan kemakmuran, serta segera menyelenggarakan pemilu. Kedua, pembebasan Irian Barat. 3. Pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Dan yang keempat, penyelesaian pertikaian politik. Hasilnya yang pertama, persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Membaiknya hubungan dengan Cina. Dan yang ketiga, terselenggaranya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kendala atau masalah yang dihadapi. Pertama, menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DITII. Kedua, terjadi peristiwa 27 Juni 1955, suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Yang ketiga, keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan. Yang keempat, memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dan yang kelima, munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkan NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Ali karena NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet, sehingga keretakan dalam kabinet inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Burhanuddin Harahap, programnya yang pertama mengembalikan wibawa pemerintah,
Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum. Yang ketiga, masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. Keempat, memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Dan yang kelima, politik kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Hasilnya yang pertama, penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955, yaitu memilih anggota DPR, dan 15 Desember 1955 memilih Dewan Konstituante. Kedua, perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, pemberantasan korupsi dengan mengangkat para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. Yang keempat, terbinanya hubungan baik antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Burhanuddin. Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilu. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Programnya yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun memuat program jangka panjang sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, pembatalan KMB karena hasil ini dianggap lebih menguntungkan Belanda, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Hasilnya mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh janjian konferensi meja bundar. Kendala dan masalah yang dihadapi yang pertama, munculnya pergolakan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme. Dengan pembentukan Dewan Militer, kemudian yang kedua, memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. Ketiga, pembatalan KMB oleh Presiden menimbulkan masalah baru, khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Yang keempat, berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat. Dan yang kelima, timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Akhirnya kekuasaan kabinet. Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil pemilu 1 ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden pada tanggal 14 Maret 1957. Kabinet Juanda, programnya disebut Pancakarya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya. Programnya yaitu yang pertama membentuk Dewan Nasional, kedua normalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan pengembalian Irian Barat, mempergiat dan mempercepat proses pembangunan. Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah. Perjuangan pengembalian Irian Barat menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk. Hasilnya adalah pertama, mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui deklarasi Juanda yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan Presiden sebagai ketuanya. Ketiga, mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Dan yang keempat, diadakannya musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik. Berakhirnya kekuasaan kabinet berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juni 1959 dan mulailah babak baru sejarah Republik Indonesia yaitu demokrasi terpimpin.
Berakhirnya kekuasaan Kabinet Juanda menandakan bahwa demokrasi parlementer telah dianggap gagal. Kegagalan sistem demokrasi parlementer juga ditandai oleh kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun undang-undang baru. Hal ini disebabkan karena yang pertama, sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang berada dalam konstituante. Yang kedua, berbagai peristiwa politik yang merembet pada konflik kepentingan masing-masing kelompok politik di tubuh konstituante. Kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal. Yang pertama adalah sistem ekonomi Gunting Syafruddin. Kebijakan ini adalah pemotongan nilai mata uang atau sanering. Yang kedua, nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor. Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi gerakan benteng yang diprakarsai oleh Sugito Joyo Hadikusumo. Tujuannya adalah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Ishak Cokro Hadisuryo untuk memajukan pengusaha pribumi, agar pengusaha pribumi bekerja sama menjaga ekonomi nasional. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi, khususnya Cina. Yang kelima adalah persaingan finansial ekonomi atau FINEC. Pada masa Burhanuddin Harahap, dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh anak Agung Gede Agung. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Dampaknya, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan ganda tersebut. Yang keenam adalah rencana pembangunan 5 tahun dilaksanakan antara 1956 sampai 1961. Sasaran dan prioritas RPLT ini adalah diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 adalah sistem demokrasi yang semua keputusan dan pemikiran terpusat kepada pemimpin, yakni Soekarno. Landasan dari demokrasi terpimpin ini ditafsirkan dari sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi terpimpin adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dengan berporoskan nasionalisme, agama, dan komunisme atau nasakor. Ada 3 hal pokok yang kemudian melatar belakangi keputusan Presiden memberlakukan demokrasi terpimpin di Indonesia. Yang pertama, dari segi politik, konstituante dinilai gagal dalam menyusun undang-undang baru untuk menggantikan UUDS 1950. Dilihat dari segi keamanan nasional, pada masa demokrasi liberal, banyak terjadi gerakan separatis di berbagai wilayah yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan negara. Dari segi perekonomian nasional, sering terjadi pergantian kabinet menyebabkan program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara maksimal. Berangkat dari 3 hal tersebut, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi: pertama, pembubaran Badan Konstituante; kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara; dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Soekarno kemudian membentuk Kabinet Kerja dengan Soekarno sebagai Perdana Menterinya dan Insinyur Juanda sebagai Menteri pertamanya. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan program kerjanya disebut dengan Tri Program yang meliputi yang pertama masalah sandang pangan, yang kedua keamanan dalam negeri, dan yang ketiga pengembalian Irian Barat. Pemerintah kemudian membentuk lembaga-lembaga MPRS dan keanggotaannya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Kemudian dibentuk pula DPA yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketua. Keberadaan MPRS dan DPAS
juga menuai kontroversi karena pembentukannya dibuat langsung oleh presiden, bahkan diketuai olehnya. Padahal seharusnya badan seperti MPRS dipilih melalui pemilu. Kondisi politik masa demokrasi terpimpin. Kebijakan dalam negeri. Yang pertama, pidato penemuan kembali revolusi kita dijadikan garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua, Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya. Untuk DPAS, ketuanya oleh beliau. Ketiga, Presiden membentuk DPR GR setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN. Keempat, dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, lembaga tinggi negara seperti MPRS, DPR GR, DPA, Deparnas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut regrouping kabinet. 6. Lewat sidang umum MPRS, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Ketujuh, Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Pemesta. 8. Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dengan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI. 9. Menerapkan paham Nasyakom, nasionalis, agama, dan komunis dalam lembaga negara. Kebijakan luar negeri. Yang pertama, politik mercusuar, yaitu pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka. Contohnya pembangunan gedung Konevo yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional Indonesia atau Monas, dan Pusat Pertokoan Sarinah. Yang kedua, politik poros, di mana Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC atau Poros Jakarta-Peking, juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara, Poros Jakarta-Phnom Penh, Hanoi, Peking, dan Pyongyang. Muncul istilah OLDEFO atau Old Established Force, di mana ini merupakan negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialis, dan NEVO atau New Emergency Force, negara-negara anti-kolonialis dan anti-imperialis. Kondisi ekonomi, sosial budaya masa demokrasi terpimpin. Pertama, pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Yang kedua, penurunan nilai mata uang. Yang ketiga, melaksanakan deklarasi ekonomi atau DEKON. Yang keempat, pembangunan proyek mercusuar. Yang kelima, larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah. Yang keenam, kerusuhan di Jakarta. Yang ketujuh, konflik Lekra dengan Manikebu. Dan yang kedelapan adalah pelarangan musik dan tarian ala barat. Peristiwa penting masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembebasan dan pengembalian Irian Barat dilakukan dengan jalur diplomasi, konfrontasi ekonomi, dan konfrontasi militer. Yang kedua, konfrontasi dengan Malaysia, di mana Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Karena dianggap bahwa pembentukan federasi tersebut adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Dan yang ketiga adalah Gerakan 30 September. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.